saya Ahmad Muzaidin. Kami dari kelompok 35 kuliah kerja lapang jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kami akan menyajikan video mengenai cara mengatasi masalah untuk kesejahteraan petani di era revolusi 4.0. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta budaya yang sangat beragam. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris dan maritim. Hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki luas wilayah laut mencapai lebih dari 3 juta kilometer persegi yang menyimpan kekayaan alam dan keindahan yang luar biasa. Indonesia disebut sebagai negara agraris dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Salah satu hasil pertanian terbesar di Indonesia adalah padi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat konsumsi beras yang sangat tinggi, yang menjadi sumber utama makanan pokok bangsa Indonesia. Kalian tahu nggak sih bagaimana proses beras hingga menjadi nasi yang kita makan sehari-hari? Emang gimana sih? Nasi kok bisa sampai di meja makan kita setiap pagi? Jadi, nasi yang kita makan sehari-hari tentu sudah melewati beberapa proses. Ada beberapa tahap dalam pengolahan padi sampai menjadi nasi. Pertama-tama, para petani membajak sawah terlebih dahulu. Lalu, petani melakukan pembibitan menggunakan benih. Setelah itu, bibit padi ditanam yang biasa kita sebut nandur. Kemudian, para petani merawat padi dengan baik. Setelah kurang lebih 130 hari, padi yang sudah menguning siap dipanen. Kemudian, padi hasil panen dijemur dan digiling supaya menjadi beras. Lalu beras dimasak sehingga menjadi nasi yang selalu kita makan. Tetapi, kalian tahu nggak sih, nasi yang kita makan setiap hari itu ternyata banyak banget yang bukan berasal dari petani Indonesia. Apalagi kalau bukan impor dari negara tetangga. Sebenarnya, Indonesia memiliki lahan yang sangat luas dan subur untuk ditanami tanaman apa saja yang dulu pernah diperebutkan oleh bangsa Eropa. Seharusnya petani Indonesia sejahtera ya jika dilihat dari potensi pertaniannya. Nah, di video ini kami akan membahas permasalahan pertanian di Indonesia. Permasalahan pertama yaitu produksi dalam negeri tidak cukup untuk konsumsi 270 juta penduduk di Indonesia. Salah satu alasan kita masih impor beras dikarenakan mutu gabah kita belum sesuai standar karena mengandung kadar air yang terlalu tinggi. Lalu, permasalahan yang kedua, produksi tidak efisien dan kalah murah dari produk impor. Kalau kebutuhan tinggi dan produksi rendah, seharusnya nilai komoditasnya mahal ya, dan petani bisa untung besar. Namun faktanya, rata-rata profit margin tanaman pangan di Indonesia kecil, karena produksi dalam negeri tidak efisien dan kalah jika dibandingkan dengan produk impor. Nah, ini dia akar masalah pertanian di Indonesia, yaitu sistem distribusi dan pemasaran produk pertanian yang tidak efisien. Bayangkan saja, dari petani sampai ke konsumen akhir bisa 5-6 perantara, sehingga harga produknya jadi lebih mahal. Di antaranya ada penadah, lalu dari penadah ke penggiling, kemudian dari penggiling ke pedagang grosir,
Selanjutnya dari pedagang ke grosir ke pasar induk, lalu dari pasar induk ke pengecer, dan barulah dari pengecer ke konsumen. Masuk ke masalah berikutnya, petani di Indonesia sangatlah bergantung pada tengkulak yang membeli hasil panen petani dengan harga murah dan dijual sebagai perantara dengan harga mahal. Keberadaan tengkulak ini memiliki sisi negatif, yaitu tengkulak sering meminjamkan modal untuk petani dengan bunga yang besar, dan akhirnya mereka juga yang mengambil hasil panen petani dengan harga murah. Alasan petani masih bergantung pada tengkulak karena tengkulak merupakan pihak yang dapat diandalkan bagi para petani untuk peminjaman modal dan menjual hasil panen. Bagi para petani yang tidak memiliki kendaraan dan kesulitan untuk menjual produk ke pasar, para tengkulak inilah yang bisa menjadi pembeli produk hasil panen. Para petani juga sering terjerat utang, soalnya tengkulak yang berani meminjamkan modal ke petani. Jadi, petani wajib menjual hasil panen ke tengkulak untuk memotong bunga pinjaman modal. Masalah selanjutnya yaitu keterbatasan akses permodalan atau pendanaan. Para petani tidak ada pilihan lagi karena keterbatasan akses permodalan, sehingga mereka lebih memilih meminjam ke tengkulak. Karena hanya sedikit petani yang memiliki akses ke bank, dan sedikit pula bank yang berani meminjamkan modal ke petani. Loh, kenapa ya bank gak berani minjemin modal ke petani? Nah, alasannya karena bank masih khawatir dengan potensi gagal panen yang membuat kredit macet atau tidak bayar. Karena banyak faktor alam yang dapat membuat gagal panen, seperti banjir, kekeringan, sampai hama wereng. Dan bank juga membutuhkan aset untuk dijadikan jaminan, biasanya sertifikat tanah dan aset-aset lainnya. Tapi pada kenyataannya, banyak petani yang tidak mempunyai sertifikat tanah, sehingga mereka tidak bisa meminjam uang ke bank. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan pertanian di Indonesia, maka dapat dikatakan sampai saat ini petani di Indonesia belum sejahtera. Terus, bagaimana dong solusinya agar petani di Indonesia ini sejahtera? Ini dia solusi kesejahteraan petani di era revolusi 4.0 melalui startup agritech, yaitu Tani Hub Group, yang di dalamnya terdapat beberapa entitas, yaitu Tani Hub, Tani Fund, dan Tani Supply. Di era digital saat ini, semua aspek kehidupan mulai beralih pada teknologi. Salah satu di antaranya adalah dalam bidang pertanian, yaitu dengan dibutuhkannya sebuah aplikasi bernama Tani Hub. Apa sih Tani Hub itu, dan bagaimana pengembangan pemasaran dan kerjasama produk pertanian melalui Tani Hub? Yuk kita simak bersama video penjelasan berikut ini. Terdapat 3 jenis usaha Tani Hub Group. Yang pertama yaitu Tani Hub, di mana Tani Hub ini merupakan e-commerce atau pasar online yang menyediakan produk hasil pertanian, yang nantinya petani dapat menjual produk pertanian di platform Tani Hub. Yang kedua yaitu Tani Fund, di mana Tani Fund ini merupakan sebuah program pendanaan milik Tani Hub. Didirikan sebagai solusi permasalahan pendanaan atau modal awal yang dihadapi para petani. Apabila petani memiliki kendala terkait pendanaan atau modal awal, nanti para petani dapat memperoleh dana tambahan atau dana modal dari Tani Fund. Ini supply. Nah, program ini merupakan program pengolahan rantai pasok produk untuk memastikan produk yang dimiliki berkualitas baik sejak penggunaan benih hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, inilah penting untuk menjaga kualitas dari produk.
memiliki beberapa produk yang didistribusikan kepada konsumen, seperti sayuran, bumbu masak, rempah-rempah, daging, buah-buahan, ikan, sembako, dan makanan beku. Nah, di sini sembako yang sering dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari adalah beras, di mana seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah merupakan konsumen beras yang besar. Saat Tani Hub, kita akan diarahkan memilih produk yang kita butuhkan. Di sini kita bisa memilih apa yang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita bisa memilih sembako, produk-produk lainnya, dan di sini sangat memudahkan kita untuk mencari. Dan nantinya akan diantarkan langsung ke rumah dari konsumen. Di sini Tani Hub berusaha dengan maksimal untuk menjaga kualitas dari barang yang dipesan oleh konsumen. Tani Hub sendiri sudah berusaha untuk program ekspor hasil pertanian dari petani Indonesia. Di sini mereka berusaha untuk memasarkan produk-produk hasil pertanian dengan kualitas-kualitas terbaik untuk menambah nilai tambah dari hasil pertanian petani Indonesia. Dengan konsumsi masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya, menjadikan Tani Hub sebagai salah satu pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hariannya. Kebutuhan harian masyarakat selalu dijaga kualitasnya oleh Tani Hub, mulai dari penggunaan benih sampai ke konsumen. Kerjasama yang baik menjadikan hubungan Tani Hub dengan petani dan konsumen menjadi lebih terarah dan juga menguntungkan untuk sesamanya. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan